usah pusing karena musuh Tuhan. Diam saja boy, ngapain mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fahnidah Salsabila Dan saya Aliani Matul Konza. Kami dari kelas 11-1. Wow. Di sini kami akan sedikit memaparkan materi mengenai perkelahian antar pelajar. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih perkelahian antar pelajar itu? Jadi, perkelahian antar pelajar adalah tindakan kekerasan atau agresi yang dilakukan oleh sekelompok pelajar dengan pelajar yang lain yang berusaha menyingkirkan pihak lawan dengan menghancurkan atau membuat pihak lawan tidak berdaya. Dan kemudian ada beberapa faktor yang kemungkinan menjadi pemicu terjadinya perkelahian antar pelajar. Nah, faktor-faktor tersebut dibedakan menjadi dua faktor utama. Yang ke satu ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Dimulai dari faktor internal. Yang ke satu ada pencarian jati diri. Di masa remaja adalah masa untuk kita mencari jati diri yang sebenarnya. Jika seorang remaja tidak dapat menemukan jati diri yang positif, maka seorang remaja itu akan cenderung mencari perhatian dengan menggunakan hal-hal negatif seperti kekerasan fisik dan sebagainya. Yang kedua ada kontrol emosi yang buruk seperti temperamental, tidak dapat mengelola emosi dengan baik dan cenderung menggunakan kata-kata yang kasar atau perlakuan yang kasar. Yang ketiga ada tidak mudah bersosialisasi dengan lingkungan sekolah maupun lingkungan sosial dengan baik. Nah, selanjutnya ada faktor eksternal. Yang pertama yaitu pengaruh pergaulan dan tekanan dari teman sebaya. Kemudian kurangnya pengawasan dari orang tua, rivalitas antar sekolah, serta pengaruh dari game online dan sosial media. Kemudian ada beberapa dampak yang disebabkan oleh perkelahian antar pelajar, seperti dampak fisik, dampak psikologis, dampak sosial, dan dampak hukum. Dampak fisik diantaranya yaitu luka ringan hingga berat seperti memar, patah tulang, pendarahan. Lalu menurunnya kondisi kesehatan akibat terjadi cedera tersebut. Yang kedua yaitu dampak psikologis, timbulnya rasa trauma, takut, dan kecemasan. Lalu kurangnya rasa percaya diri. Kemudian konsentrasi belajar yang menurun sehingga menyebabkan prestasi juga ikut menurun. Lalu ada dampak sosial seperti dijauhi dan dikucilkan oleh orang-orang sekitar atau teman, merusak martabat sekolah atau citra sekolah dipandang buruk oleh masyarakat. Dan yang terakhir ada dampak hukum, seperti seseorang yang berurusan dengan polisi. Nah, jika seseorang sudah berurusan dengan polisi, maka ia akan mendapatkan catatan kriminal dan itu akan mempengaruhi masa depannya. Terdapat larangan mengenai perkelahian antar pelajar. Yang satu ada dalil naqli. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, beliau menekankan bahwa bertengkar dan debat yang tidak bermanfaat hanya menimbulkan penyakit iri hati seperti kesombongan dan permusuhan. Akal sehat menunjukkan bahwa kondisi hati seperti ini merugikan diri sendiri dan orang lain. Sedangkan dalam dalil naqli hadis riwayat Muslim, orang yang paling dibenci oleh Allah ialah orang yang paling suka bertengkar dan suka berdebat. Kemudian Allah berfirman, yang dimana memiliki arti, janganlah kamu bertengkar di hadapanku, dan sungguh, dahulu aku telah memberikan ancaman kepadamu. Lalu untuk cara pencegahannya ada dua, yaitu penanaman pendidikan karakter dan moral di lingkungan keluarga, dan yang kedua penanaman pendidikan karakter dan moral di lingkungan sekolah. Yang di lingkungan keluarga ada orang tua perlu memberikan motivasi dan bimbingan kepada anak untuk membentuk karakter yang positif dan tidak menyamaratakan potensi anak karena itu dapat menjadi pemicu iri hati dan menyebabkan pertengkaran. Untuk yang kedua, yang di lingkungan sekolah ada sekolah menyediakan layanan konseling tidak hanya untuk siswa yang bermasalah, namun menjadikan ruang konseling sebagai tempat yang nyaman untuk curhat. Terus ada menyalurkan energi pelajar ke hal yang produktif dengan membentuk banyak organisasi yang mewadahi aktivitas pelajar.
Dan yang terakhir, ada yang melakukan usaha untuk meningkatkan kemampuan pelajar dengan membuat banyak pilihan ekstrakurikuler. Yang terakhir yaitu langkah-langkah penanganan pasca perkelahian yang sudah terlanjur. Yang pertama yaitu melakukan mediasi dan konseling dengan memfasilitasi pertemuan antara pelajar yang terlibat dengan guru BK sebagai penengah. Tujuannya untuk mencari akar dari permasalahannya. Yang kedua yaitu libatkan orang tua. Panggil orang tua dan ajak bekerja sama dalam menegakkan aturan sekolah. Yang ketiga, sanksi yang mendidik. Terapkan sanksi yang mendidik seperti contohnya meminta mereka membersihkan area sekolah. Hindari hukuman fisik yang hanya selalu mengajarkan kekerasan. Yang terakhir yaitu penguatan positif. Setelah semua selesai, pantau interaksi mereka. Berikan pujian jika mereka menunjukkan perilaku yang positif dan berikan kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan positif di sekolah. Sekian materi yang dapat kami sampaikan tentang perkelahian antar pelajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hindari perkelahian antar pelajar. Mari bersatu, jangan saling menghancurkan. Dadah.